إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita panjatkan selalu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu berada kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kepada pengajian kita, yaitu fardu tayammum yang keempat, dan ketiganya dan keempatnya, yaitu menyapu bekanya dan dua tangannya serta dua sikunya dengan dua kali pukul sekali. Ini sekali. Coba Bapak Ibu, dua kali pukul, dua kali untuk sekali muka, juga sekalinya untuk tangan, dua kali. Tapi menyapu muka sekali aja, menyapu tangan pun kanan ke kiri sekali. Ulunnya Pak Ibu hendak mencariakan daerah sini lah, warna tanah yang ada debu. Apalagi ini pas di musim kemarau. Ulun ada tetamu tanah yang berdebu. Waktu ulun mau pengajian ke kantor BBI Balai Benih Ikan, 7 daerah di Tahu. Nah pas yang di mana tuh Bapak Ibu? Nang menuju ke bandara ada motor truk, nang belum nggak sepak ujung sana. Tapi nang udah benar tuh, iya tuh dulu. Tapi nang di sampingnya jangan bakas jalan mobil truk. Cuma dulu yang belum nggak sepak. Kalau belum kiri kan ujung bandara, nang di kanan tujuan tembus jembatan. Nah jembatan mau nggak? Banyak manggilnya kan itu. Nah itu dibutuh. Pas banget tuh di situ tuh. Ulun dapat tanah yang berdebu dan ini cocok syarat untuk tayammum. Waktu ulun ke kantor lab apa kan ke BBI Balai Benih Ikan Bincau, Jalan Perumahan Fitria. Ada perumahan Fitria sana. Belok terus pas di samping irigasi itu Pak Ibu itu tanah berdebu, apas benar. Keluar pada mobil, urut sentuh pas ini debu. Nah, di sini lain nih, samping masjid ini lain nih. Itu pasir tuh disentuh itu ada lain debu ini. Pasir tuh, masa pasir dientak ke muka. Kalau debu itu kan ada licinnya. Nah, kalau pasir dientak ke muka, bergulai ke muka. Sampai kayak itu Pak Ibu. Nah, berarti pihak yang hadir ini sudah tahu cari debu yang debu itu berada di tanah. Artinya tanahnya ada debunya. Pian sudah melihat kitabnya. Syarat yang kedua itu, rukun yang kedua, memindahkan tanah kepada anggota. Artinya tanah di sini tanahnya berdebu, berarti
debu berada di tanah atau tanah yang ada debu, bukan jump pesawat ke muka lain. Makanya kita hidup ini jangan ikut-ikutan, pakai ilmu. Untung yang diikuti berilmu, kalau ada salah karena itu kita. Ya itu terlalu penting. Jangan ikut-ikutan, berilmu. Ulun rencak melihat orang itu ditayamum di pesawat, maka menurut jemaahnya aja lagi. Ya Allah, kita tayamum langsung. Ini masuk sudah waktu. Kalau ngomong lagi di pesawat, nang salah ini pengumuman juga. Maka orang itu pak iyanya jadi orang sungai, pak iyanya para sapa bujurnya. Apalagi di bis menyuruhi orang ketemuan. Dia paling melihat yang seperti itu. Tapi kita ini kadang berpandir, kemudian kita menyuruh keluarga dosa. Ada usaha kita. Kenapa guru itu ada soh? Betul yang di jumpa pesawat tuh. Tapi ini hati guru-gurunya. Nah dia guru-gurunya. Nah ya kalau ini kurang tepangarau nih, raja jambet tepangarau juga. Kada ahli itu ngomong dia rusak. Mahina-hina balawi. Ulun punya mata rantai keilmuan sampai kepada Rasulullah dari guru Syukri. Guru Syukri mengambil mata rantai keilmuan yang sampai kepada Ubaidillah dari Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki itu ulama besar, terkenal. Gurunya Guru Syukri itu, gurunya Guru Syukri. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki ulama besar. Gurunya Habib Tahir Al-Kab Tegal. Rata-rata gurunya para habaib Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Siapa namanya tahu? Termasuk Habib Shalih Al-Idrus Malang. Itu ulama besar, murid kesayangannya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Ada tercatat di mata rantai urut sampai kepada Ubaidillah bin Alawi. Sampai ke Rasulullah. Kalau ada nama Mustafa, lebih percaya ulun lawan guru-guru daripada lawan pirang-pirang dadakan ini. Nah itu perlu pentingnya punya guru. Apabila kita ada punya guru, terpengaruh guru pirang dadakan. Ada dia punya pegangan, jadi kita jangan Dajjal muncul, yang kita bisa banyak ikut Dajjal. Biar mengaji ilmu ini, ilmu baik sangka, ilmu buruk sangka yang dikaji. Ilmu baik sangka, supaya hati kita baik. Baik apa? Mengaji Imaduddin yang mengajarkan kebencian. Coba baca kitab Riyadhus Shalihin. Anjing yang kehausan diminumi oleh seorang pemuda, mengambilkan air ke dalam sumur, diminumi anjing tadi kehausan. Anjing itu nanti semoga langsung sekalinya si pemuda itu menjadi penghuni surga. Gara-gara sayang dengan hamba Allah, dengan binatang ciptaan Allah. Tetapi menyentuh anjing tetap baik buat murid, harus tunjukkan sesuai. Hukum tetap berlaku, kasih sayang tidak memandang siapapun. Itu contoh mengaji itu hati kita jadi baik. Ini kemana-mana cara mengajarkan kebencian. Ulun kalau berguru lawan guru nanda itu terblokir ilmu baik sangka ulun akhirnya. Habib Umar
daripada tes DNA disuruh. Coba yang pikirkan nang panggil nang ini buburan kalacingan semuanya. Kalacingan itu ibarat haluan tuh. Habib Umar Hafiz tes DNA aja. Ada dari dalam kitab-kitab cara meneliti habaib itu, meneliti nasab itu dengan tes DNA. Muka itu pakai ulangan banyak bisi pacar. Siapa di antaranya anak yang dalam rahim perempuan banyak punya pacar ini? Nang menggaulinya di luar nikah, tes DNA, nah iya juga. Jangan terpengaruh kita nang hadir. Berat Pak Ibu yang menyampaikan berat. Ilmu modern tidak bisa mengalahkan ilmu dahulu. Tes DNA akan berlaku. Tes DNA itu anak tertukar dalam tes DNA. Bingung, dan ini anak siapa? Itu tes DNA karena banyak punya pacar. Atau, nah ini penting nih, seorang laki-laki nikah lawan perempuan, sekalinya perempuan ini mengklaim ini anak pian, ujian laki, masa cepat-cepat itu hamil. Itu ada kasus. Masa ikan hamil? Artinya ini perempuan ini berdusta dengan mempelai laki-lakinya. Dia ngomong maaf masih perawan, sekalinya tidak perawan lagi, dan dia mau menerima laki-laki ini karena pacarnya tidak bertanggung jawab, supaya nggak malu, lalu tidak mau menerima orang yang melamar dia, lalu akhirnya terjadilah pernikahan. Nah itu tuh, lalu terjadilah pergaulan, ternyata langsung hamil. Sang suami ini orangnya polos, kadang mengerti maaf ini istriku ini perawan kah, ada perawan lagi kah? Nah itu tuh, si istri ini Pak Ibu mendustai suaminya. Akhirnya dia sudah hamil sebenarnya, anggaplah terlambat sebulan terlambat. Lalu dia beli apa tuh? Nang dua garis nomor aja. Tes pack. Kalau tidak pernah tes packnya. Lalu positif hamil. Panik dia. Minta pertanggungjawaban pacarnya, pacarnya menyuruh menguburkan. Ayo, ini kasus. Ternyata ini penting. Ternyata perempuan sudah mau menguburkan. Dia ingin supaya pacarnya bertanggung jawab. Tetap pacarnya bersikeras, bukan? Ujar istri perempuan, enggak. Nah, karena bertengkar. Ini kasus Pak Ibu, ini fakta yang perlu diceritakan ini. Sekalian karena terlambat hendak menggugurkan, kata bidan kampung, bayi yang di dalam rahim ini kuat. Kalau digugurkan berbahaya, bahasa kitanya berpaksaan, mempengaruhi kesehatanmu dan keselamatanmu. Ujar bidan, pelihara aja. Ini bidan kampung. Kalau di rumah sakit atau mungkin di klinik lah, tahu juga. Nanti ibu malu duit nyarinya. Kesimpulannya ada orang yang pas kebetulan hendak melamar. Nah, diterima oleh keluarganya, oleh ayahnya, ibunya.
diadakanlah pernikahan, perkawinan. Nah, perempuan kan sudah hamil tuh. Lalu seiring waktu hamil, sang istrinya menyembunyikan kehamilan dari pacarnya. Sang suaminya tidak tahu gimana. Pas bin suaminya yang baru lahir, maka dosa besar selamanya, karena ada kedustaan dari perempuan itu. Bin suaminya, anaknya perempuan lagi, nanti akhirnya suatu saat dia itu wali dari suaminya. Padahal perempuan ini sudah hamil dari pacarnya. Warisannya dia yang menguasai. Ayo, persentuhannya batal karena itu bukan biologis dari suaminya, tapi biologis dari pacarnya. Ini yang perlu tes DNA. Makanya nang hadir orang nang ahli tes DNA tuh mau kada alim berbahaya juga. Belum medahkan dia. Kalau DNA tolak ukur nasab seseorang, banyak di dunia ini yang sebenarnya belum nikah tes DNA. Tuh seperti di Sungai Ulin sana tuh, anaknya 95% mirip ulun. Tes DNA aja pasti lain anak ulun itu. Mirip ulun soalnya. Wah iya ada jauh ini. Untung berbeda hilang. 95% mirip ulun anak ulun tuh. Ada apa-apa, ulun aman-aman aja. Pak mirip Guru Din, ada apa-apa? Ada aja sekalinya. Ulun tanyai kenapa jadi mirip ulun. Ulun Guru di ketika kami bergotong royong membayangkan pian lancinya ini. Nah tuh tes DNA pasti lain anak ulun itu. Nah itu tuh kasus. Nah yang tadi ini anak siapa? Tes DNA berarti bukan dari anak suaminya. Kalau darah nggak bisa, nggak harus sama. Ayahnya B, anaknya O, ayahnya B, ibunya O, anaknya bisa AB, bisa nggak? Bisa. Ibunya B, ayahnya B, anaknya bisa O. Bisa. Nah, kesimpulannya apa nama hadir? Ilmu modern tidak bisa mengalahkan ilmu agama. Karena ilmu agama bukan dari ilmu modern, tapi ilmu modern menguak kebenaran ilmu agama. Ini yang penting luar kita. Banyak kasus-kasusnya tahu ya. Dulu ini banyak menolak pengajian di fakultas kedokteran. Tolak dah. Waktu-waktu boleh. Kalau ditetapkan ke awal, kenapa? Ulun ada pengajian juga. Fakultas kedokteran. Artinya berbulan calon dokter muda ini harus paham dulu ilmu agama. Bukan kebidanan, ulun suruh bukan bidan, ikan berhitam. Karena ilmu agama ini Bapak Ibu, nah ini ilmu agama perlu juga masuk ke umum, perlu pengajian kepala-kepalanya itu perlu menyuruh guru siapakah pengajian di fakultas kedokteran, pengajian di fakultas teknik misalnya, pengajian
di mana itu di komputer apa tuh yang sebelah siap tuh apa? Nah itu coba masuk pengajian malam Jumat tuh ada sebarangnya tuh asalnya tuh sedikit ada kan komputer tuh STMK ya pengajian di situ orang pernah di situ mengisi pengajian tapi ulun kadang awal ditetapkan setiap minggu setahun dulu sekali ulun ada pengajian tetap kalau berbunanya itu sewaktu-waktu dan ulun bisa kalau sewaktu-waktu aja kalau ditetapkan kadang awal karena ulun ada pengajian tetap aku kritis bukannya tuh pintar-pintar tapi kalau agama nggak bisa bermodal kepintaran harus bermodal kebersihan hati diulang bisa juga pengajian menghadapi mahasiswa-mahasiswi matematika hebat matematika jurusan matematika diulang itu pengajian ceramah langsung ilmu palak ilmu paraid raja menghitung umurnya khusus ahli matematika tapi sayang mereka nggak hafal Quran. Nah itu Bang ada hafal hadis matematika ahli pintar. Nah itu Bapak Ibu kita yang hadir. Nah kembali kita lagi. Nah jelaskan tadi tujuan SDMA. Nyata bila inya kada mau mengaji melihat di YouTube terpengaruh. Apalagi di YouTube ini banyak Yahudinya. HP ulun jadi hack orang ngomong ada bapak ada kawai Pak Ibu ayo seminggu dulu bertahan HP ulun ini di hack orang ya apa hanya ulun ngomong sementara itu ada berfungsi nomor ulun ini maka orang hendak meminta jadwal maulid apa lagi untung kejadiannya ada bulan maulid merugikan orang banyak nang maulid itu untung karena di negeri akhirat mengganggu dakwah ulunnya ada apa-apa di negeri akhirat orang bertuntutannya enak mengganggu dakwah orang aja hanya ada awal lagi kan berfungsi innalillah itu kasalinya anak berganti urut Bapak Ibu HP jadul alih pulang siapa perlu urut datang rumah siapa perlu datang ke majelis taklim selesai jangan kawajan masih diatasi nah ini nah kembali lagi Bapak Ibu lah menyapu mukanya dan dua tangannya serta dua sikunya dengan dua kali sekali untuk muka sekali untuk tangan pukul sekali artinya sekali aja pukul sekali itu untuk muka sekali untuk tangan sekali nah ketika ini nah untuk muka nih nah berniatnya mulai kita apa namanya ini memulai ini sini Bapak sengaja aku bertayamum untuk memberikan sembahyang pada atasku karena Allah Ta'ala angkat nah berniat mulailah dalam hati nah habis sudah tayamumnya itu berarti mulai mengangkat tangan diingatkan yang mengucapkan waktu tangan menyentuh debu dari tanah tadi berarti niatnya waktu mengangkat tangan lapasnya waktu tangan menyentuh debu lapas
itu diucapkan. Lalu pengucapan itu diingatkan. Ya jadi niat waktu tangan yang angkat dari debu yang ada di tanah tadi. Nah, itu dia kan. Nah, sampai membersihkan muka, menyapu muka maksudnya selesai. Kemudian yang kedua, nah sampai ke siku. Nah, ini siku. Nah berarti, nah selesai. Ayo Bapak Ibu. Ya itu caranya. Karena menyapukan mukanya dan sekali menyapukan dua tangannya dan tiada takyin pukul. Nah, tiada takyin pukul, kadang harus dipukul, disentuhkan bisa juga. Nah, ada juga terserah. Kalau harus dipukul, ada disentuhkan. Nah itu toh. Ini pengaji kita mengaji ilmu fikih ini seperti ini memang ini. Bahkan jika hantarkan tangannya, lihat Bapak Ibu, tuh kitabnya, mampir ke kitab. Bahkan jika hantarkan tangannya atas tanah yang halus debunya adalah tangan dihantarkan, disentuhkan, dijok pesawat, ada tulisannya. Nah ini Pak RW, ini di akhir zaman ini banyak orang salah, tapi dijadikan kebenaran. Mengaji kada mau, kenapa kan mengaji kada mau? Aku gurunya orang dia muar, cari guru lain. Ika muar kada apa-apa. Ada nama itu Pak Ayo, juga. Lawan panitia, panitia cerita. Saking muarnya guru itu lawan guru. Ulun mau hadir di acara pian, asal jangan guru Udin yang ceramah. Guru tamatan pondok lagi Darussalam. Bukan Darussalamnya nama masalah, akhlaknya guru itu nama masalah. Saking buarnya lalu ini. Ulun diberitahu oleh panitia masalah dia. Ulun diundang datang, ada diundang ada datang. Yang penting ulun jangan sampai jelangkung. Apa itu jelangkung? Selama dalam kebenaran perjalanan hidup ulun, orang luar lawan ulun, no problem. Ulun jadi tetap jadi Abdullah hamba Allah, bukan Abdul Muar. Orang bisa menghack HP ulun, tapi kadang orang menghack iman Islam ulun. Apa? Awaknya bisa hilang, apalagi HP. Ada Pak Ibu. Ulun tersuri. Nang muar ulun nih, sekalinya Pak Ibu. Gara-gara ulun diundang di kampung situ pengajian ceramah dahulu, lalu minta pengajian. Jarak ulun istikharah dulu. Yang kedua, ulun minta pendapat lawan guru, kitab apa yang cocok di sini. Jar guru ulun, bismillahkan kitab yang cocok di situ dinlah belajaran fikih. Si guru tadi muar lawan ulun, kada dipakai orang kampung lagi. Nah, ulun kada tahu, kada ada sengaja ulun
masuk di situ supaya orang kampung kada memakai guru itu lagi. Itu urusan orang kampung, bukan urusan orang. Intinya apa? Iri dan penyakit iri dengki. Masalah orang kampung memakai atau kada, itu hati orang. Ulun kada pernah menggisir orang. Kalau ulun digisir orang, ampe ulun apa malingnya? Nyaman hidupnya, merdeka aja kita. Nah, tahu yang saudara, jika dihantarkan tangannya atas tanah yang halus, ayo Bang, sekali-kali ke situ Bang. Wah, ini kemana? Biar anak mengantar anak sekolah. Kain aja nang santai kayak. Ayo Bapak Ibu, jelas sudah kan? Ini jelas banget lah. Dihantarkan tangannya atas tanah yang halus debunya, berarti tanah yang berdebu. Debunya tuh halus, jangan kasar, karena hendak menghadap ke muka. Dan bergantung dengan tangannya, atau bergantung tuh kaulah lengket di tangan, debu itu menempel di tangan. Nah itu tuh Pak Ibu, nempel di tangan debunya itu. Dengan ketiadaan dipukul, artinya pada kalau kayaknya sentuhkan aja cukup, nempel ada debunya. Nah ada debunya, itu apa? Niscaya memadai, sok saja, sok saja. Nah ini satu dalil dari kitab ulama kita, jangan lagi bertayamum di belakang jub pesawat, karena jub pesawat bukan tanah yang ada debunya. Kalau ada debu kan debu dari tanah, ada debu di jub pesawat, nah itu aja. Dan kelimanya tartib, nah tartib berurutan, tartib. Ada pengajian ulang Pak Ibu di pensiunan kehutanan, murid-muridnya tuh nang hadir tuh murid-murid tuh hubungan profesor, eksiko, hubungan kepala kantor semua, tapi sudah pensiun, mengadakan pengajian. Bagusnya nang sibuk kehutanan, kan kehutanan guru-guru besar nih, tetal orangnya yang sibuk profesor, doktor, tapi mengadakan pengajian dan hubungan bapak-bapak ini pasti ada pertanyaan. Mau pertanyaannya lebih ke semua. Hanya jadi ulun pas kebetulan bab tayamum. Nah, muka dan tangan. Kemudian di ketika kita jadi ulun sama kita pengajian di mana-mana, mata kita ini diperban karena mungkin selesai operasi dari katarak sekitar 12 hari nggak beri kena air, maka tidak langsung harus tayamum, harus berwudu juga, karena sebagian muka yang tidak pakai perban bisa kena air, berarti nggak boleh langsung meringkas ke tayamum. Yang langsung ke tayamum itu seluruh batang tubuh kita nggak boleh kena air, itu pun karena dokter, bukan karena kita. Misalnya berperban mata kita, kita wudu dulu, lalu kita berwudu. Ini caranya. Nah, lalu ambil lap supaya jangan meleleh, jangan kering, kena bahaya. Nah, lalu ini pakai lap basah Pak, pengganti tangan. Kalau airnya meleleh enak. Nah, selesai. Karena muka belum merata
mata kena air sebab berkorban, ditutup dulu dengan tayamum. Sebab untuk meneruskan tangan nggak bisa, sebab muka aja belum sah. Nah ini nih, muka aja belum sah, berwudunya nggak bisa kita langsung membasuh tangan lagi, nggak bisa, harus selesaikan dulu dengan tayamum untuk menutupi tidak sahnya berwudu basuh muka tadi. Nah ini jarang Bapak Ibu dipelajari secara mendetail. Makanya untung pengajian seperti ini. Ulama-ulama tuh Pak Ibu, orang-orang yang ilmunya berkualitas tuh hasil dari pengajian. Nah, ada kitab, ada ceramah Bang, mau ceramah karena mungkin ulun serinci ini menerangkan kan sempat. Apalagi ceramahnya ada 3. Nah, ulun kalau dianggap ulun paling terakhir, bulikannya lagi ulang. Nah lalu terakhir gue tayamum menjadi ulun. Tapi guru gimana guru mukanya bersihkan kan dulu. Lalu sengaja gue bertayamum untuk memberikan sembahyang pada atas kekarang Allah. Nah selesai. Berarti sah sudah masalah muka karena ditutup dengan tayamum. Kemudian lagi tangan lagi. Selesai. Setelah itu sambung lagi membasuh tangan, berwudu. Kenapa guru? Maka setelah muka baru langsung berwudu. Tadi guru menerangkan kenapa maka tayamum dengan tangan? Karena anggota tayamum 2, muka dan tangan. Kalau muka baru berwudu, ada sah tayamum. Karena tayamum itu anggotanya 2, muka dan tangan. Kenapa maka muka aja yang ditayamumi, kemudian disambung lagi wudu? Selesaikan dulu tayamum. Ulun boleh bingung, pilih bingung. Tayamum itu kan muka dan tangan. Berarti muka dicuci, disapu dengan debu karena tidak sah berwudu tadi ada korban, kemudian sambung lagi bertayamum dengan tangan, sah sudah tayamum, baru disambung lagi wudu. Nah gitu caranya. Setelah menyambung wudu, membasuh tangan kanan, sakanya tangan kiri lagi berkorban, gak boleh kena air, gimana? Tayamum lagi. Berarti belum berpakai tayamum, tergantung posisi perdanya di mana. Karena tangan ini anggota wudu, tangan ini pun anggota tayamum. Ini kurang penyembahyang, jangan kayak ini Pak Ibu. Mau tamat sembahyang kadang mungkin. Nah, tayamum lagi karena ini nggak bisa kena air. Tayamum untuk menutupi ini. Kalau dipaksa berwudu nggak bisa karena nggak boleh kena air. Untuk mensahkan kita beribadah ditutup dengan tayamum. Karena kalau kita langsung membasuh tangan kanan, nggak bisa tangan kiri, langsung ke kepala, nggak sah ke kepala. Yang di sini aja nggak boleh kena air, berarti kalau ke kepala tartibnya rusak. Jelas? Ya, ngaji kemudian kabar guru siapa? Terserah pian. Bujur-bujur menerangkan si guru itu. Nah, karena di sini nggak boleh kena air, tayamum lagi. Muka, kemudian tangan, selesai. Sah sudah ditutupi dengan tayamum, sambung lagi membasuh kepala, menyapu kepala. Sakanya menyapu kepala, sudah. Kalingnya lagi, Pak Ibu ada perban. Nah, kayak Pak Guru, ada perlu kalingnya itu karena sunat. Talinya bukan rukun wudu, talinya bukan anggota tayamum. Langsung aja sudah berwudu, jangan dibasuh talinya. Sekalinya membasuh kaki lagi, kaki kanan, kaki kiri lagi, berperban. Gimana? Atau kaki kanannya berperban, maka setelah menyapu kepala, talinya aman, berperbannya talinya aman, talinya pada dibasuh oleh bapak juga karena sunat. Hendak membasuh kaki kanan, berperban kaki kanan. Mau langsung pakai kaki
kaki kanan dulu baru kaki kiri. Kalau kaki kiri dulu kan boleh baru kaki kanan, kan kaki kanan nggak bisa basuh. Kalau kaki kiri dulu kan boleh sah, tapi makruh karena mendahulukan kaki kanan sunat. Nah, kalau begitu caranya boleh kaki kiri aja dulu, tetap aja juga kita bertayamum karena satu kaki aja kan ada guru yang mensahkan satu kaki aja tuh kakinya buntung. Kakinya buntung, apa yang dibasuh kalau kakinya buntung? Sampai gitu Pak, ada aja yang mensahkan kakinya buntung itu. Lalu kaki yang berperban tadi, yang di kanan, tidak bisa langsung ke kiri, atau ke kiri aja langsung, kanannya berdiri, kada apa-apa, tapi makruh mendahulukan kaki kiri, yang sunat kaki kanan. Tetap tayamum juga dahulu. Gimana? Kaki kanan nggak bisa dibasuh, kada boleh langsung ke kaki kiri. Lalu tayamum lagi buka dan tangan, baru boleh membasuh kaki kiri. Kenapa guru maka tayamum kada ke kaki? Tayamum itu muka dan tangan aja, bukan kaki. Jelaskan nih. Pokoknya bin muka ada, maaf lah, muka ada paham, tanyakan. Pokoknya guru mengaji aja paham kada paham tasarah Allah Taala lagi. Yang penting guru waktu mengaji guru. Nah ya. Tertib guru syarat sah tayamum berarti muka dan tangan. Maka wajib didahulukan menyapu mukanya atas menyapu dua tangannya. Berarti mulai tangannya dulu tayamum baru muka, kada sah tayamumnya. Sama ada tayamum daripada hadas kecil atau hadas besar. Wallahu a'lam. Sadar sudah jamnya. Insya Allah kita sambung kembali pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mudah kita sehat, panjang umur, kabul hajat. Al-Fatihah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Ya maulana ya mujib ya hadiral layalib. Wasalna ilaika bil habib taqdi hajatina ya Allah. Taqdi hajatina ya Rahman, taqdi hajatina ya Rahim. Wal muslimina gharib. Allahumma rizqna sihatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbal